Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Feels like a nightmare that's made for me. Don't stop, I want to die too fast. Remember. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid, career mode kita, dan di sini kita bakal melakoni laga derby Madrid di pertandingan kita lagi di La Liga. Ya, jadi kita udah memasuki tanggal 10 ya, 10 Desember 2023 dan ini udah memasuki musim dingin juga dan bentar lagi kita masuk tahun baru nih, tahun 2024. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat untuk standingnya sendiri di La Liga kita masih memimpin dengan posisi pertama dengan 48 poin, sementara di posisi kedua ada rival sekota kita yaitu Atletico de Madrid dengan 45 poin. Jadi ini match ini sangat menentukan juga apakah kita bisa memperlebar jarak kita dengan Atletico ataukah malah Atletico bisa ngalahin Madrid dan juga sekaligus menyamai poin kita. Walaupun saya yakin sih walaupun kita kalah di sini kita tetap masih di posisi pertama karena ya sejauh ini Madrid tim yang paling banyak nyetak gol di La Liga. Jadi kita sama sekali nggak khawatir, tapi di sini kita memang benar-benar harus menang, harus banget menang, karena ya untuk istilahnya membuat kesempatan kita atau peluang kita untuk menjuari La Liga itu semakin besar kalau kita menang di sini. Ya karena satu-satunya tim yang cukup mendekati poinnya Madrid itu adalah Atletico sendiri. Jadi cuma dia doang. Kalau Barcelona mah ini selisih sudah cukup jauh poin kita ya. Bisa dibilang selisih 10 atau 11 tadi. Kalau kita menang di sini ya selisih 11 dong. Ya jadi cukup jauh banget dari rival abadi kita. Dan ini Barcelona udah menang ya. Udah menang di pertandingan ke-17-nya dengan 40 poin sekarang dia. Jadi ini top scorer, kalian bisa lihat Luka Jovic dan Kylian ya Luka Jovic dan Kylian Mbappe, tapi di posisi pertamanya Mbappe pasti. Dan sebelum mulai kita hadir dulu untuk press conference-nya. Jadi untuk pertemuan pertama kita ini laga derby Madrid jilid pertama. Ini kita mainnya di Wanda Metropolitano. Jadi kita bakal dijamu oleh Atletico nih. Kita lihat apakah Real Madrid bisa mengalahkan Atletico. Ini sekaligus membalas kekalahan kita di final Copa de España di musim lalu. Wajib banget di sini. Dan anyway di sini yang juara bertahan itu untuk La Liga Barcelona ya. Dan di musim ke 3 itu yang juara Atletico de Madrid, juara La Liga. Dan saatnya nih musim terakhir Madrid ya wajib menang La Liga. Kalau perlu treble winner ya. Kita perlu treble. Come on. Damos por concluida la rueda de prensa. Gracias por su tiempo. Dan buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, ya saya sarankan nonton aja ya karena mungkin di situ kalian bisa lihat juga ada beberapa pemain yang ya seperti contohnya Varane cedera itu dia. Jadi jangan tanya kenapa bang nggak dimainin Varane. Itu cedera dia ya. Kemudian juga di UCL kemarin itu kartu merah si Valverde. Jadi wah pokoknya seru banget. Jadi ini saya bakal pakai baju yang agak gelap ini ya. Baju away dan Atletico, baju home-nya tentunya karena ya tuan rumah gitu loh. Oke, jadi di sini ini Rodri sering banget jadi man of the match. Anyway, dia adalah CDM terbaik kita sejauh ini sih. Tapi di sini saya bakal mainkan Valverde dulu karena Rodri kalian bisa lihat ya cukup terkuras stamina-nya. Dan kiper maybe Donnarumma pasti lah. Ya Donnarumma aja ya karena sebelumnya main Andriy Lunin. Hakimi biarin aja main dulu. Hakimi, Kai Havertz, Rodrigo, Kylian Mbappe. Itu aja ya. Jadi kita mungkin langsung gas aja. Let's go. Oke, dan ini dia. Joao Felix masih ada dia di Atletico Madrid. Saul. Wah. Tentunya sangat-sangat menegangkan ya. Anyway, untuk pertandingan sebelumnya itu kita menghadapi Espanyol dan wah menakutkan banget itu sampai gila, saya nggak nyangka kita bisa comeback loh. Padahal di awal kita udah dikalahin 3-1.
Oke, matchday ke-17 La Liga. Kita bermain di Wanda Metropolitano, yang tentunya lokasinya berada di Madrid. Donnarumma bersiap-siap. Eder Militao. Arnold, Hakimi, De Ligt sang kapten kita. Oke. Nah, ini dia kedua tim sudah memasuki lapangan. Semoga, come on, Real Madrid bisa memenangkan pertandingan hari ini, pertandingan yang sangat krusial tentunya. Dan kalau kita bisa menang di sini, ya kita bisa bernapas cukup lega karena sejauh ini kan kita ditempel terus dengan Atletico. Atletico baru kalah pada saat lawan Barcelona kemarin. Jonathan Tah, salah satu center back baru Atletico de Madrid. Dan ini dia 4-4-2 formasi dari Atletico. Ada Jan Oblak tentunya, kiper andalan mereka. Kemudian ada Bellerin, Denayer, Jonathan Tah, Dumfries. Kemudian ada Saul, Herrera, Rabiot, Korea. Nama-nama yang sangat dikenal tentunya. Joao Felix dan Cunha, salah satu top scorer di La Liga nih. Tumben Joao Felix nggak ada namanya ya. Kenapa lagi tuh tadi? Layar tiba-tiba jadi warna merah. Dan Real Madrid, Donnarumma, Achraf Hakimi, De Ligt, Eder Militao, Alexander Arnold, Valverde. Kemudian ada Vinicius Junior, Kai Havertz, Rodrigo. Dan yang terakhir adalah Luka Jovic dan juga Kylian Mbappe. Kemarin itu di pertandingan sebelumnya kita terselamatkan berkat kita langsung mengganti formasi 4-3-3. Jadi formasi awalnya sama seperti ini, namun kita kalah 3-1. Kemudian saya langsung mengganti formasi Madrid menjadi 4-3-3 dan hasilnya luar biasa banget. Sama sekali lawan tidak menyangka kalau kita mengganti formasi dan hasilnya memang luar biasa. Kita benar-benar langsung menekan dengan sangat baik dan untungnya ya menang dong, nggak jadi kalah. Matheus Cunha, Korea, Achraf Hakimi, kasih ke Vinicius Junior, Kai Havertz. Waduh, kehilangan bola Kai Havertz. Dumfries mudah saja untuk mengibuli Valverde. Oh, Saul, Rodrigo sekarang, kemana Rodrigo? Ayo Rodrigo, cepat sekali dia Rodrigo. Kasih ke Kylian Mbappe. Kylian Mbappe coba shooting dan Kai Havertz lagi. Oh my god, masih di blok. Aduh, sayang sekali. Joao Felix. Kai Havertz kasih ke Alexander Arnold. Mbappe, yes, mantap. Asis Kylian Mbappe di menit ke-10. Asis Arnold ya. Arnold dan nice. Cukup early gol pertama kita. Tapi jangan senang dulu seperti biasa ya. Ini menakutkan sekali karena kemarin juga sama dong lawan Espanyol gitu. Kita cetak duluan, kemudian mereka langsung cetak 3 gol. Ya walaupun kemarin hasilnya kita menang, tapi tetap aja itu sesuatu yang sama sekali nggak kita sangka kalau Espanyol bakal bisa membobol gawang Madrid sebanyak 3 kali. Herrera, Bellerin, ada Rodrigo mencoba tadi. Alah, kayak De Ligt, good. Bellerin, Herrera, Arnold, aduh, Hakimi, Vinicius, alah. Aduh, Rabiot, Korea, Donnarumma, De Ligt, nice. Kai Havertz, balik aja ke Eder Militao.
Delik. Akraf Hakimi sekarang. Vinicius. Kemana Vinicius? Kai Havertz. Vinicius. Vinicius Junior dan Jan Oblak. Udah bagus padahal placingnya, tapi masih terjangkau sama Oblak itu. Rodrigo. Mudah saja bagi Oblak. Ayo dong Rodrigo, astaga, Saul. Herrera. Balik ke Bellerin. Herrera. Rabiot. Oh, tidak. Dumfries. Delik, nice. Valverde. Waduh, wah. Set pelanggaran dong. Nah. Ya, cuman peringatan doang sih. Bukan sebuah pelanggaran yang keras. Valverde. Kai Havertz. Luka Jovic sekarang. Jovic. Tendangannya Jovic hampir aja membuat Madrid unggul 2-0. Namun masih, tipis sih, tipis. Masih melebar dikit. Jan Oblak, Denayer, Bellerin, Jonathan Tah, Joao Felix, Rabiot. Woi. Herrera. Bellerin. Aduh. Oke, dari Militao. Good. Akraf Hakimi. Vinicius Junior. Aduh, Dumfries. Ya, sejauh ini kita ditekan sih. Delik. Tapi nggak mudah dong bagi Atletico untuk menembus pertahanan Madrid. Come on, Luka Jovic sekarang. Luka Jovic balik ke belakang, Eder Militao kasih ke Valverde. Nah, aduh, kurang siap tadi. Oke, Valverde. Wah, sorry. Korea terjatuh tadi Federico Valverde. Akraf Hakimi, Herrera, Joao Felix. Aduh, Kunha. No, berbahaya. Good. Eder Militao bagus sekali tadi. Valverde, Luka Jovic. Kasih ke Kylian Mbappe sekarang. Hakimi, nice. Balik ke Mbappe lagi. Mbappe, yes. Kylian Mbappe, bagus banget kontrolnya. Good job, 2-0 Real Madrid. Nice. Yes, come on. Masih tajam seperti biasa, Kylian Mbappe menakutkan banget. Langsung brace. Good. Kylian Mbappe 21 gol ya sudah. Oke, kita mulai kick off. Kita mulai lagi ya, bukan kick off sih. Joao Felix. Dumfries, Korea. Oke, Valverde, dan itu dia. Halftime whistle.
Oke, jadi dari segi possession jelas Atletico lebih unggul ya, 55% mereka. Tapi dari segi gol, kita cukup baik. Kayak Havertz, Rodrigo. Waduh. Kayak, oh no. Aduh. Saul. Wah. Dari Militao. Herrera. Matheus Cunha. Vinicius. Nah, Rodrigo. Oh, dapat dong. Rodrigo. Yes. 3-0. Pembantaian lagi. Good job El Real. Nice. Ya, kontrol bola yang kurang bagus tadi dari nomor punggung berapa tadi itu ya? 6 ya? Ya, 16. Herrera. Yang membuat Rodrigo bisa mengambil bola dan melakukan shooting ke gawang Atletico de Madrid. 4 gol di La Liga sudah diciptakan oleh Rodrigo. Oke, ya Felix, Matheus Cunha, Herrera. Udah 3-0 boy. Rabiot. Valverde. Aduh, ayo dong, nah. Vinicius lolos, yes. Vinicius Junior. Crossing dan Jan Oblak. Vinicius Junior, di sana ada Kylian Mbappe. Kai Havertz coba syuting. Rodrigo. Arnold, good job. Valverde. Havertz. Waduh, Rabiot. No. Udah aman sih kita. 3-0 juga. Korea. Nah, Delik. Ya, jadi kita fokus ke penguasaan bola aja dulu. Valverde kasih ke Luka Jovic tadi ya. Mencoba kasih umpan ke Kai Havertz. Namun sayang gagal. Dumfries, Korea. Oke, Herrera. Waduh. Nah, Vinicius. Over the top Kylian Mbappe. Aduh, Bellerin kali ini. Saul. Rabiot. Korea. Oh. Wah, no. Jangan. Tolong. Astaga, naga. 3-1. Oke, jadi Atletico bisa mencetak 1 gol. 1 gol balasan melalui tendangan kaki kanan Dumfries. Sayang sih, saya harapnya clean sheet tadi. Wah, seneng banget ini masih. Kayak udah menang UCL aja, Pak. Denzel Dumfries ya, di menit ke-72. Oke, kita mulai aja. Luka Jovic. Arnold. Rodrigo, guys. Oke, Bellerin. Aduh, ini Bellerin cukup bagus juga mainnya.
Mbappe. Alah, Jonathan Tah, gila. Itu body besar banget. Kylian Mbappe. Bentar, kita ganti pemain dulu ya. Udah cukup kelelahan lah ya. Vinicius boleh out dulu. Kita masukin Asensio, kemudian Rodrigo. Kita ganti dengan Takefusa Kubo. Kayak Havertz boleh masuk. Donny van de Beek. Oke. Asensio. Jan Oblak. Bisa diamankan dengan mudah. Yo Felix. Saul. Wow, 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 wow. Nah, kosong tuh Marco Asensio. Bisakah gol Marco Asensio? Yes, 4-1. 4-1 bro, mantap sekali. Tendangan kaki kirinya menjebol gawang Atletico de Madrid. Ya kalau udah kaki kirinya Asensio udah jelas lah ya. Tidak diragukan lagi. Ya jadi sejauh ini 3 gol. Nice, Madrid makin, aduh gila, masih bertahan. Belum ada kalah sama sekali. Ya Felix, ini musim terbaik kita sih. Oke, Kubo, Kylian Mbappe. Mbappe, Jonathan Tah gila. Gak bisa di body cuy. Herrera. Woi, kejar dong Arnold. Aduh, gak bisa dikejar lagi. Kehabisan stamina ya. Wah, Donnarumma, come on. Nah, buang aja, kasih ke Asensio. Hakimi. Valverde. Wah, sorry bet pak. Aduh. Nah, nice. Donny van de Beek. 5-1. Donny van de Beek menutup akhir pertandingan dengan 1 gol. Nice. 5-1. Ya ini sih, kan bayangin aja lawan tim sebesar Atletico kita menang 5-1 kan. Tapi lawan tim Osasuna, tim itu wah kerasa banget sulitnya, beda banget dengan lawan Atletico ini. Ya walaupun kemarin kita juga kalah ya di Copa de Espana, itu hal yang tidak terduga juga. Dan kali ini kita berhasil mengalahkan salah satu kandidat yang menjuarai La Liga. Dan poin kita udah berjarak 6 poin tuh. Oke. Luar biasa Madrid. Dan kita cek dulu untuk match fact-nya. Kita punya 11 shot. 11 shot ya dari 2 shotnya Atletico. 10 shot on target. Tapi dari possession kita masih kalah ya. Dan rating tertinggi dipegang oleh Luka Jovic, man of the match di hari ini. 9,5, Mbappe 9,4. Walaupun dari segi gol, Mbappe punya 2, tapi assist kita, kalian bisa lihat assist kita Luka Jovic 2. Dan ya, Arnold juga tinggi banget sama Hakimi 9,2 dan 9,1.
Wow. Ya, jadi kita hadir dulu untuk post match interview. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Hasil yang ya kita harapkan sama-sama ya. Ini sangat membuka peluang kita memenangkan La Liga. Asal kita terus konsisten aja sih. Jangan sampai di paruh musim ini kita konsisten kayak gini, tapi setelah paruh musim itu di bulan Januari itu kita malah keseringan kalah atau imbang. Wah, jangan sampai kayak gitu. Karena ini kita cuman selisih 6 poin doang nih, masih bisa lah, masih bisa banget untuk ini 2 kali imbang aja udah kelar kita. Kita berarti bisa disalip sama Atletico de Madrid pasti. Jadi kita masih tetap hati-hati banget. Gracias, de verdad. Oke, gracias. Dan ya itu dia match luar biasa hari ini. Kita bisa lihat ya, kita punya 51 poin sekarang dari 17 pertandingan. Kemudian Kylian Mbappe dan ya balik lagi Luka Jovic di posisi kedua untuk top score. Dan kita cek dulu Player of the Year announcement. Siapa lagi pasti kalau bukan Kylian Mbappe ya. Ini udah jelas banget tiap musim Mbappe menjadi pemain terbaik mulu ya, karena memang wah performanya luar biasa bagus. Dan itu dia mungkin aja ya untuk episode kali ini. Jadi kita cek dulu dari standing La Liga ini dari posisi pertama sampai ke bawah nih, sampai terbawah. Ya, jadi ini tipis sih Sevilla. Saya harap sih Sevilla bisa naik ke posisi 3. Ya, sekali-sekali Barcelona di posisi keempat lah ya. Kalau 3 besar Madrid, Atletico, kemudian Barcelona terus, itu nggak ada perubahan sama sekali. Ya, tim besar mulu di La Liga. Oke, jadi posisi ke-7 Real Betis, Getafe, Eibar, kemudian posisi terbawah masih sama Osasuna, Girona, sama Malaga. Tim yang terancam terdegradasi. Dan next episode kita bakal berhadapan dengan Villarreal di pertandingan terakhir kita di tahun 2023. Oke. Jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Halaman.